kemerdekaan kita. Hari merdeka nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih dikandung badan. Kita tetap setia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia membela negara kita. Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-77. Merdeka! Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur kita boleh bangun pagi hari ini dengan badan yang sehat, dan kita akan mulai aktivitas kita pada hari ini. Sebelumnya kita akan merenungkan sebagian dari firman Tuhan. Sebelumnya, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih kami boleh bangun pagi hari ini dengan badan yang sehat. Terima kasih untuk hari baru yang Tuhan berikan kepada kami. Kami akan merenungkan sebagian dari firman-Mu, pimpin kami Tuhan, sehingga kami boleh melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu, tema kita pada hari ini adalah membuka tangan lebar-lebar yang diambil dari Ulangan 15 ayat 1-11. Dan kita akan fokus pada Ulangan 15 ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan, sebab orang-orang miskin tidak hentinya akan ada di dalam negeri itu. Itulah sebabnya aku memberi perintah kepadamu demikian. Haruslah engkau membuka tangan lebar-lebar bagi saudaramu yang tertindas dan yang miskin di negerimu. Demikianlah sabda Tuhan, syukur kepada Allah. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Kemiskinan adalah keadaan saat ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuh kebutuhan dasar ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Kemiskinan merupakan masalah global. Sebagian orang memahami istilah ini secara subjektif dan komparatif, sementara yang lainnya melihat dari segi moral dan evaluatif, dan yang lainnya lagi memahami dari sudut ilmiah yang telah mapan dan lain sebagainya. Bapak Ibu Saudara, banyak orang yang tidak terlalu bersimpati terhadap orang-orang miskin di lingkungan mereka. Mereka beranggapan bahwa orang-orang miskin adalah orang-orang yang malas dan tidak bertanggung jawab. Lainnya menyatakan bahwa sistem kesejahteraan rakyat yang dilakukan oleh pemerintah tidak efektif dan seringkali disalahgunakan. Namun demikian, kita tidak boleh mengatakan bahwa sudah sepantasnya semua orang miskin menjalani hidup yang menyedihkan. Kenyataannya, banyak di antara mereka yang bersedia untuk bekerja keras. Jika memperoleh pekerjaan dengan upah yang layak, mereka tidak dapat meninggalkan perumahan kumuh atau gubuk reot mereka karena pekerjaan yang tersedia tidak memberikan uangnya cukup untuk pindah rumah. Bapak Ibu Saudara, sebagai pengikut Kristus, kita harus melakukan jauh lebih banyak dari yang telah kita lakukan selama ini. Mari bersyukur karena semakin banyak gereja saat ini yang menjangkau daerah miskin dengan pelayanan Injil yang juga mencakup penyediaan makanan, pakaian, tempat tinggal, latihan keterampilan, dan bahkan lapangan pekerjaan. Bapak Ibu Saudara, sebagai anak-anak Tuhan, sudah seharusnya kita juga turut ambil bagian bersama-sama dengan orang-orang yang mempunyai visi di bidang ini. Tetapi sebelum dapat melakukannya secara efektif, kita harus minta Tuhan untuk mengubah sikap jijik kita menjadi belas kasihan. Bapak Ibu Saudara dapat membaca di dalam Amsal 19 ayat ke-17 atau 28 ayat 27. Setelah itu, barulah kita dapat membuka hati dan tangan kita lebar-lebar bagi mereka yang membutuhkan pertolongan. Bapak Ibu Saudara, mari membuka hati dan tangan lebar-lebar untuk sesama yang berkekurangan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Maha Kasih di dalam Kristus, terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang pada pagi hari ini kami telah dengar. Tuhan, kiranya di dalam momen 17 Agustus ini mengingatkan setiap kami bahwa kami punya peranan di dalam membangun dan juga mensejahterakan negara ini.
Tuhan, biarlah ketika kami melihat orang-orang di sekitar kami, mereka yang berkekurangan, Tuhan, kiranya Engkau yang menolong supaya tidak ada perasaan jijik di dalam hati kami, melainkan kami boleh Engkau letakkan belas kasihan untuk dapat melihat setiap kebutuhan yang ada, dan kami juga mau turut untuk mengambil bagian di dalamnya. Oleh sebab itu Tuhan, letakkan belas kasihan-Mu di dalam hati kami. Berilah kami hati yang penuh kasih, penuh cinta, agar kami juga dapat memperhatikan orang-orang di sekitar kami yang berkekurangan. Tuhan, biarlah kehadiran kami di tengah-tengah setiap lingkungan yang ada boleh sungguh menjadi berkat, boleh sungguh menjadi dampak. Terima kasih Bapa yang baik. Pada pagi hari ini Tuhan, di dalam kehidupan yang kami jalani, kami mohon Roh Kudus-Mu menolong setiap kami, memampukan kami untuk dapat berjalan sesuai dengan hikmat kebijaksanaan yang daripada Tuhan. Kiranya Tuhan yang menolong di dalam segala apapun yang kami lakukan, mampukan kami untuk menjadi berkat dimanapun Tuhan menempatkan kami. Terima kasih Bapa yang baik, terpujilah nama-Mu, demi Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, selamat menjalani kehidupan sepanjang hari ini, dan mari kita terus ingat kebenaran firman Tuhan untuk membuka tangan lebar-lebar bagi orang di sekeliling kita. God bless you.